Ketegangan di kawasan Teluk semakin meningkat setelah sedikitnya 10 kapal diserang di sekitar Selat Hormuz dalam sepekan terakhir. Serangan tersebut termasuk ke kapal Musafah II yang membawa anak buah kapal warga negara Indonesia. Insiden ini terjadi setelah Iran memblokade jalur pelayaran strategis tersebut, menyusul konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang pecah pada akhir Februari 2026. Serangkaian serangan terhadap kapal komersial itu membuat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hampir lumpuh dan memicu kekhawatiran global terhadap keamanan jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Organisasi Maritim Internasional atau IMO mencatat setidaknya 9 insiden serangan terhadap kapal dalam kurun waktu 1 minggu di kawasan tersebut. Dari sejumlah kejadian itu, 4 serangan dilaporkan menewaskan total 7 orang. Serangan pertama tercatat pada 2 Maret 2026 ketika beberapa kapal sekaligus menjadi sasaran. Kapal Skylight, MK Devium, dan Stena Imperatif dilaporkan mengalami serangan yang masing-masing menyebabkan 1 korban jiwa. Pada hari yang sama, kapal Hercules Star juga dilaporkan terkena serangan. Gelombang insiden berlanjut pada 3 hingga 5 Maret ketika 4 kapal lainnya menjadi sasaran, yakni Libra Trader, Gold OA, Safin Prestige, serta Sonangol Namibe. Situasi semakin memburuk pada 6 Maret 2026 ketika kapal Musafah II menjadi target serangan berikutnya. Serangan tersebut menyebabkan 4 orang dilaporkan tewas, sementara sejumlah awak lainnya mengalami luka atau hilang. Pemerintah Indonesia kemudian memberikan pembaruan terkait kondisi awak kapal yang berasal dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 8 Maret 2026 menyatakan bahwa kapal dengan karakteristik dan posisi terakhir yang sesuai dengan Musafah II diketahui telah tenggelam 2 hari sebelumnya. Dalam insiden itu, 3 ABK WNI dilaporkan hilang, 1 warga negara Indonesia berhasil selamat namun mengalami luka, sementara 4 awak kapal dari negara lain juga berhasil selamat. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global. Sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair dunia melewati selat sempit tersebut setiap hari. Namun sejak meningkatnya ketegangan di kawasan itu, aktivitas pelayaran mengalami penurunan drastis. Perusahaan analis pelayaran Kepler yang mengoperasikan platform pelacakan kapal Marine Traffic mencatat lalu lintas kapal tanker di kawasan tersebut turun hingga sekitar 90% dalam sepekan terakhir. Di tengah situasi tersebut muncul pula pola serangan yang dinilai tidak biasa. Perusahaan keamanan maritim Vanguard melaporkan bahwa kapal Musafah II dihantam 2 rudal saat mencoba membantu kapal kontainer Safin Prestige yang sebelumnya telah lebih dulu diserang. Pusat Informasi Maritim Gabungan atau JMAC yang dikelola Koalisi Angkatan Laut Barat menyatakan bahwa pola serangan menunjukkan risiko tambahan bagi kapal yang melakukan operasi penyelamatan. Dalam pernyataannya, JMAC menyebut laporan insiden terbaru menunjukkan bahwa kapal yang memberikan bantuan kepada kapal yang telah diserang juga berpotensi menjadi sasaran serangan lanjutan. Pola serangan tersebut menciptakan ketidakpastian operasional di jalur pelayaran. Serangan yang dilaporkan melibatkan drone dan rudal itu disebut-sebut dilakukan oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Meskipun sejumlah insiden belum dapat dikonfirmasi secara independen dan identitas kapal yang terlibat tidak selalu diumumkan secara terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.